Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Saya percaya ketika saudara merenungkan firman-Nya saat ini, iman saudara dibangkitkan ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati untuk diberkati melalui firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Zakaria pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ayat yang ke-6. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana orang-orang Israel sedang ada dalam penjajahan bangsa asing. Mereka sedang mengalami ditindas oleh kuasa-kuasa bangsa asing. Dan dalam penindasan yang mereka alami, Tuhan memerintahkan mereka untuk berdoa, di mana di ayat 1 tadi Tuhan berkata bahwa mintalah hujan daripada Tuhan. Dia mau menegaskan bahwa mereka harus berdoa, karena ketika mereka berdoa, Tuhan akan menjawab mereka. Tuhan akan memberikan apa yang mereka minta. Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Jadi hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini saudara, bahwa dalam tantangan, dalam kesulitan, dalam persoalan yang dihadapi oleh umat-umatnya, Tuhan mau umatnya datang kepada Dia untuk berseru dan berdoa. Demikian juga hari ini saudara. Kalau saudara mengalami masalah, persoalan, ada beban kesulitan di dalam kehidupan saudara, yang Tuhan mau dari kita hari ini adalah kita datang kepada Dia untuk berseru dan berdoa. Dan tadi ditegaskan bahwa Dia akan menjawab dan memberi apa yang menjadi permohonan umat-umatnya ketika mereka datang kepada Dia berseru. Lalu kemudian di ayat 6 saudara, di sana Tuhan menegaskan apa yang Dia lakukan bagi umatnya ketika mereka datang kepada Dia, berdoa, memohon kepada Dia dalam segala kesulitan mereka. Di ayat 6 tadi dikatakan, aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf.
Saudara, hal pertama yang ditegaskan adalah bahwa Dia akan memberi kekuatan kepada umatnya, dan Dia akan menyelamatkan mereka, di mana mereka sedang ada dalam penindasan bangsa-bangsa asing. Artinya ketika umatnya datang kepada Dia berdoa dalam masalah persoalan mereka, Tuhan berjanji, Tuhan menguatkan. Saudara, terkadang ketika kita ada dalam masalah dan persoalan hidup, dan ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, jawaban itu terkadang tidak langsung kita terima. Apa yang kita minta terkadang tidak langsung kita terima. Mujizat tidak langsung dikerjakan oleh Allah. Tapi satu hal yang ditegaskan di sini adalah bahwa Aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Artinya apa? Tuhan akan menguatkan umat-umatnya dalam menghadapi tantangan dan persoalan hidup sebelum masalah dan persoalan hidup tersebut diselesaikan oleh Tuhan. Allah punya waktu yang terbaik. Allah punya rencana yang terbaik. Dia sudah siapkan waktu yang terbaik untuk menjawab umat-umatnya. Dia sudah siapkan waktu yang terbaik untuk melakukan mujizatnya. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Allah punya waktu yang terbaik untuk menjawab segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara. Namun sebelum tiba waktu Allah menyatakan mujizatnya, dengar saudara, bahwa Dia juga memberi kita kekuatan jika kita hidup berdoa kepada Dia. Itu sebabnya saudara, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, tetaplah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Karena ketika saudara berseru kepada Dia, saudara akan dikuatkan menghadapi segala tantangan, menghadapi segala persoalan kehidupan saudara. Dan ketika saudara terus berdoa kepada Dia, akan tiba waktunya Dia akan menjawab saudara. Lalu kemudian saudara, di ayat 6 tadi juga ditegaskan, Aku akan membawa mereka kembali sebab Aku menyayangi mereka. Dengar saudara, Tuhan menyayangi umatnya. Itu sebabnya umat-umatnya harus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan menyayangi umat-umatnya dan Dia pasti menyatakan rencananya, di mana Dia berkata bahwa Aku akan membawa mereka kembali. Umat-umatnya yang sedang ditawan, umat-umatnya yang sedang ditindas akan dibawa kembali oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyayangi mereka. Itu sebabnya Dia berkata, mintalah. Dia mau umat-umatnya hidup dalam doa. Hari ini pun saudara, Tuhan menyayangi setiap saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, Tuhan menyayangi saudara, dan Dia pasti akan menyatakan kasih sayang-Nya dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya tetaplah berdoa, tetaplah berseru kepada Tuhan, karena Tuhan menyayangi saudara. Mungkin saat ini saudara merasa bahwa tidak ada orang yang peduli kepada saudara, tidak ada lagi orang yang memperhatikan saudara. Tapi dengar, ada Tuhan yang menegaskan bahwa Dia menyayangi kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, dikatakan bahwa dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh Aku, sebab Akulah Tuhan Allah mereka, dan Aku akan menjawab mereka. Perhatikan saudara, Allah menegaskan bahwa Dia akan menjawab umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Dia tidak akan menolak umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Dia akan menyatakan jawabannya. Dia akan menyatakan mujizatnya bagi umat-umatnya yang datang berseru kepada Dia. Itu sebabnya saudara, tetaplah berdoa, tetaplah berseru kepada Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Karena ketika kita tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan sampai tiba waktunya kita menerima jawaban doa kita. Tuhan akan menyatakan kasih sayang-Nya bagi kita sampai tiba waktunya Tuhan menyatakan jawabannya bagi kita. Dan
pasti akan tiba waktunya di mana Dia akan menjawab kita. Dia berkata Dia tidak menolak kita ketika kita datang berdoa kepada Dia. Saat ini saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman saudara ketika saudara datang kepada Tuhan, berdoa berseru kepada Dia. Tuhan pasti menguatkan saudara, Tuhan pasti menyayangi saudara, dan Tuhan pasti menjawab saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Oleh
Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan
anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai, karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik, dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai, Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS, Tuhan memberkati, TNI Polri, Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin.